Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Navita Fitria dengan NIM 2021-2019 dari kelas Metopen A. Di sini saya akan menjelaskan metodologi penelitian saya yang berjudul pengaruh rasio keuangan terhadap pertumbuhan laba dengan ukuran perusahaan sebagai variabel moderating pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, sektor teknologi periode 2015 hingga 2022. Selanjutnya, saya akan membahas tentang latar belakang. Latar belakang yang pertama yaitu pertumbuhan ekonomi Indonesia yang meningkat, menjadikan permintaan atas batu bara juga meningkat sehingga dapat mempengaruhi pertumbuhan laba perusahaan. Hal ini dikarenakan karena laba yang dihasilkan oleh perusahaan merupakan akumulasi dari seluruh kegiatan perekonomian yang telah terjadi di internal perusahaan, baik kegiatan secara operasional maupun kegiatan secara non-operasional. Yang kedua, faktor yang mempengaruhi pertumbuhan laba yaitu current ratio, debt to equity ratio, total asset turnover, pertumbuhan penjualan, dan ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi. Yang ketiga, PT Indo Internet Tbk atau Indonet mencatat laba sebesar 186,17 miliar atau naik 50,29% pada tahun 2022 dari 123,87 miliar pada tahun 2021. Yang keempat, penelitian ini mereplikasi penelitian yang telah dilakukan oleh Wigati 2020 terhadap beberapa perbedaan dengan penelitian sebelumnya, yaitu perbedaan mengenai objek penelitian. Objek penelitian sebelumnya dilaksanakan pada perusahaan subsektor pertambangan batubara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dari 2016 hingga 2018. Sedangkan objek penelitian ini merupakan perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia di sektor teknologi pada periode 2018 hingga 2022. Yang keempat, alasan saya melakukan penelitian pada perusahaan sektor teknologi dikarenakan perusahaan ini memiliki pengaruh signifikan terhadap rasio keuangan. Yang terakhir, berdasarkan uraian di atas, peneliti memiliki ketertarikan untuk melakukan penelitian dengan judul pengaruh rasio keuangan terhadap pertumbuhan laba dengan ukuran perusahaan sebagai variabel moderating. Selanjutnya, rumusan masalah. Rumusan masalah yang pertama, apakah turun rasio berpengaruh terhadap pertumbuhan laba? Yang kedua, apakah debt to equity ratio berpengaruh terhadap pertumbuhan laba? Yang ketiga, apakah total asset turnover berpengaruh terhadap pertumbuhan laba? Yang keempat, apakah pertumbuhan penjualan berpengaruh terhadap pertumbuhan laba? Yang terakhir, apakah ukuran perusahaan memperkuat atau memperlemah current ratio, debt to equity ratio, total asset turnover, dan pertumbuhan penjualan terhadap pertumbuhan laba? Selanjutnya, itu ada tujuan penelitian. Untuk yang pertama, untuk menguji dan menganalisis bagaimana pengaruh current ratio terhadap pertumbuhan laba. Yang kedua, untuk menguji dan menganalisis bagaimana debt to equity ratio terhadap pertumbuhan laba. Yang ketiga, untuk menguji dan menganalisis bagaimana pengaruh total asset turnover terhadap pertumbuhan laba. Yang keempat, untuk menguji dan menganalisis bagaimana pengaruh pertumbuhan penjualan terhadap pertumbuhan laba. Dan yang terakhir, untuk menguji dan menganalisis bagaimana pengaruh ukuran perusahaan terhadap current ratio, debt to equity ratio, total asset turnover, pertumbuhan penjualan terhadap pertumbuhan laba. Selanjutnya ada landasan teori. Landasan teori, di sini saya menggunakan signaling teori. Signaling teori merupakan sebuah isyarat yang digunakan oleh pihak perusahaan atau manajer pada pihak eksternal perusahaan, terutama investor. Teori ini dapat menjadi salah satu cara untuk mengurangi informasi asimetris sehingga memberikan informasi dan sinyal-sinyal yang terpercaya. Brigham dan Houston 2013 menjelaskan bahwa keputusan bertindak manajemen perusahaan untuk memberikan arahan mengenai prospek perusahaan tersebut kepada investor disebut signal. Sumber dari jurnal Wigati 2020. Selanjutnya ada kerangka pemikiran teoritis. Yang pertama, current ratio menghasilkan hipotesis negatif. Yang kedua, debt to equity ratio menghasilkan hipotesis negatif. Yang ketiga, total asset turnover menghasilkan hipotesis positif. Yang keempat, pertumbuhan penjualan menghasilkan hipotesis negatif. Dan yang terakhir, ukuran perusahaan menghasilkan hipotesis positif. Semuanya terhadap pertumbuhan laba. Sumber dari jurnal Tias Penget Wigati 2020 yang dikembangkan oleh peneliti 2023. Selanjutnya ada metode penelitian. Yang pertama, jenis penelitian menggunakan metode kuantitatif. Yang kedua, pengumpulan data menggunakan laporan keuangan perusahaan. Dan yang ketiga, jenis data yang saya gunakan yaitu jenis data sekunder. Dan terakhir, pengolahan data, saya menggunakan editing, coding, dan tabulasi. Selanjutnya ada analisis data. Yang pertama, analisis data statistik deskriptif. Yang kedua, analisis regresi berganda model data panel. Yang ketiga, pengujian asumsi klasik, yaitu ada uji normalitas, uji autokorelasi, uji multikolonialitas, dan uji heteroskedasititas. Yang keempat, metode estimasi model regresi data panel, yaitu Pollock least square atau PLS set effect. Dan yang terakhir, random effect. Selanjutnya, yang kelima, pemilihan modul data panel. Ada uji F, uji Huisman, dan uji Chow. Yang keenam ada pengujian hipotesis. Yang pertama uji T, uji F, uji koefisien terminasi R2. Baik, terima kasih atas presentasi saya. Bila ada salah kata mohon dimaafkan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.